sosial adalah suatu keadaan sosial yang tidak setara, seimbang, dan ketidaksamaan akses untuk memanfaatkan suatu sumber daya yang terjadi di masyarakat. Sekarang ini, banyak sekali kasus dari kesenjangan sosial dan salah satu contoh yang paling banyak di sekitaran lingkungan yaitu pengangguran yang menyebabkan kemiskinan. Pengangguran dapat terjadi karena tidak seimbangnya antara penyedia lapangan kerja dengan banyaknya masyarakat yang membutuhkan pekerjaan yang layak bagi kehidupannya dan kurang keterampilan yang dapat menyebabkan seseorang susah dalam mendapatkan pekerjaan. Presiden Joko Widodo meminta Kementerian Perdagangan untuk mempermudah pelaku usaha dalam membuka lapangan kerja di tahun 2021. Sebab pemerintah mencatat hampir 10 juta orang menjadi pengangguran pada tahun ini akibat pandemi dan angkatan kerja baru. Drastis APBN kita, artinya kuncinya ada di investasi, serta menciptakan peluang kerja yang sebanyak-banyaknya ini yang ditunggu-tunggu masyarakat. Karena sudah ada sekarang ini hampir 10 juta pengangguran di negara kita. Baik karena pandemi dan juga kebijakan pemerintah untuk pengangguran. Pengangguran dapat terjadi karena kurangnya kebijakan dari pemerintah dalam memperhatikan kebutuhan lapangan kerja, kurangnya penyediaan lapangan kerja, dan adanya batasan kuota bagi para pekerja. Berbagai solusi yang harus diupayakan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya pengangguran diantaranya adalah menambah lapangan pekerjaan, tidak terlalu membatasi kuota untuk para calon pekerja, dan juga menyediakan usaha-usaha kecil untuk para masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara-saudara sebangsa setanah air, pagi tadi saya telah memimpin rapat terbatas secara virtual tentang Undang-Undang Cipta Kerja bersama jajaran pemerintah dan para gubernur. Dalam undang-undang tersebut terdapat 11 klaster yang secara umum bertujuan untuk melakukan reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi. Adapun klaster tersebut adalah urusan penyederhanaan perizinan, urusan persyaratan investasi, urusan ketenagakerjaan, urusan pengadaan lahan, urusan kemudahan berusaha, urusan dukungan riset dan inovasi, urusan administrasi pemerintahan, urusan pengenaan sanksi, urusan kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM, urusan investasi dan proyek pemerintah, serta urusan kawasan ekonomi. Dalam rapat terbatas tersebut, saya tegaskan mengapa kita membutuhkan Undang-Undang Cipta Kerja. Pertama, setiap tahun ada sekitar 2,9 juta penduduk usia kerja baru, anak muda yang masuk ke pasar kerja, sehingga kebutuhan atas lapangan kerja baru sangat-sangat mendesak. Apalagi di tengah pandemi, terdapat kurang lebih 6,9 juta pengangguran dan 3,5 juta pekerja terdampak pandemi COVID-19. Dan sebanyak 87% dari total penduduk bekerja memiliki tingkat pendidikan setingkat SMA ke bawah, di mana 39% berpendidikan sekolah dasar. Sehingga perlu mendorong penciptaan lapangan kerja baru, khususnya di sektor padat karya. Jadi, Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja serta para pengangguran.
merupakan kewenangan yang dimiliki warga negara untuk berbuat dan mendapatkan sesuatu yang seharusnya dimiliki dan dilakukan. Sebagai warga negara, kita wajib membantu sesama untuk mendapati penghidupan yang layak dan pekerjaan yang semestinya, yaitu diantaranya mencarikan lowongan pekerjaan untuk disalurkan pada yang membutuhkan, memberikan pelatihan-pelatihan kerja, ataupun menawarkan pekerjaan walaupun kecil-kecilan. Karena bagi mereka itu sangatlah berharga ketika mendapatkan bala bantuan dari kita yang memang punya rezeki lebih untuk menawarkan pekerjaan-pekerjaan kepada pengangguran. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di Indonesia di mana semua warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum dalam pengambilan keputusan yang dapat merubah hidupnya menjadi lebih baik. Dengan adanya demokrasi berlaku di Indonesia, kita dapat mengajukan aspirasi keadaan masyarakat dari rakyat. Pemerintah tetap optimistis angka pengangguran tidak akan meningkat. Hal itu didasari sebagian besar pekerja saat ini bekerja di sektor formal. Menurut Menteri Keuangan Khatib Basri, pemangkasan target pertumbuhan ekonomi tidak perlu dikhawatirkan karena tidak akan mengurangi kesempatan kerja. Keyakinan Menkeu itu didasarkan pada pengalaman tahun lalu yang jumlah pengangguran tetap menurun, meskipun pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 6,2%. Di sisi lain, sebagian besar pekerja saat ini yakni sekitar 60% bekerja di sektor formal, sedangkan sisanya di sektor informal. Kondisi ini berbeda dengan periode 2008 hingga 2009 yang 70% pekerja bekerja di sektor formal. Kita nggak perlu lakukan perhitungan lagi karena sudah ada faktualnya, ya, di mana pertumbuhan ekonomi 6,2% dan penganggurannya tetap turun. Jadi kekhawatiran bahwa akan meningkatkan pengangguran, saya kira itu empirisnya tidak menunjukkan begitu. Pemerintah akan meluncurkan kartu prakerja pada awal 2020. Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi pada Kamis pagi. Muhadjir memperkirakan ada 10 juta orang yang membutuhkan kartu ini, namun target yang disasar baru 2 juta orang. Nantinya akan ada kuota yang ditetapkan di setiap provinsi. Menurut Muhadjir, kartu prakerja merupakan program pemerintah untuk membantu warga yang belum bekerja namun ingin mengikuti pelatihan pekerjaan. Kartu ini digunakan sebagai penunjang biaya operasional warga. Dan tentu saja diprioritaskan mereka yang memang siap untuk memasuki dunia kerja tetapi belum memiliki keterampilan yang dibutuhkan. Sehingga nanti bisa memilih tempat-tempat pelatihan, tidak harus balai latihan, tapi juga latihan-latihan yang dibuka oleh lembaga swasta dan nanti biayanya bisa ditanggung oleh negara, oleh pemerintah melalui kartu prakerja itu. Saat rapat kerja dengan Komisi 9 DPR pada Rabu 20 November, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menyatakan pemerintah akan menggelontorkan insentif sebesar 3,65 juta hingga 7,65 juta rupiah per kepala untuk peserta program Kartu Prakerja. Dilansir dari cnnindonesia.com, insentif tersebut diberikan kepada peserta untuk membiayai 4 hal. Pertama ialah biaya pelatihan sebesar 3 hingga 7 juta rupiah. Besarnya biaya tergantung jenis pelatihan yang diikuti. Selanjutnya ada biaya sertifikasi. Pemerintah memberikan subsidi hingga Rp900.000. Biaya ini dikeluarkan berdasarkan kebutuhan perusahaan. Pemerintah juga akan memberikan insentif pasca pelatihan. Uang sebesar Rp500.000 diberikan untuk persiapan melamar pekerjaan. Terakhir, pemerintah juga memberikan biaya pengisian survei. Survei pekerjaan akan dilakukan 3 kali dengan masing-masing senilai Rp50.000. Kartu prakerja ini telah dibahas beberapa kali oleh Presiden Joko Widodo dan jajarannya. Dalam ratas pada 12 November lalu, Presiden mengingatkan 58% tenaga kerja Indonesia berpendidikan sekolah menengah pertama atau kurang. Oleh karena itu, reformasi harus dimulai di hulu dengan pembenahan sistem pendidikan dan pelatihan vokasi. Selain para pencari kerja, korban PHK juga perlu diberikan yang ingin meningkatkan keterampilannya melalui program reskilling maupun upskilling.
Kartu Prakerja merupakan salah satu janji Jokowi ketika kampanye Pilpres 2019. Untuk memenuhi janjinya ini, pemerintah akan menggelontorkan anggaran hingga 10 triliun rupiah dari APBN 2020. Berapa? 80. Benar. Dengan pinjaman Alhamdulillah, itulah tadi video tentang pengangguran yang menyebabkan kemiskinan. Mudah-mudahan di antara solusi, penjelasan dan semuanya bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.